Halo guys, selamat malam. Apa kabar kalian guys? Di malam hari ini sehat selalu buat kalian semua dan tentunya guys, doa terbaik untuk kalian semua. Alright guys, di malam hari ini gue kembali hadir di tengah-tengah kalian untuk menginformasikan, menyampaikan kabar terupdate terkait dengan perkembangan si kasusnya Mario Dandi, anak pejabat yang arogan guys. Dan malam ini kita akan coba melihat apa namanya si faktor penyebab ya, faktor penyebab terjadinya penganiayaan, yaitu salah satunya adalah si Agnes guys, dimana Agnes ini saat ini sedang melalui proses penyelidikan lebih lanjut tentunya ya. Dan guys, malam ini ada satu informasi dari Detik News, di mana di detiknews.com ini eh, informasi terkait si Agnes ini disampaikan bahwa begini kondisi AG pacar Mario Dandi jelang dilimpahkan ke jaksa. Wow guys, hari Senin tanggal 20 Maret 2023 jam 19.51. Kita baca guys, seperti apa nih perkembangannya. Perkembangan si perempuan inisial AG 15 tahun pacar Mario dan di Satria 19 tahun segera diserahkan ke diserahkan ke jaksa. Sorry guys. Terkait kasus penganiayaan Kristalino David Ozora 17 tahun, pengacara mengungkapkan kondisi AG menjelang sidang. Pengacara AG Mangata Toding Alo mengatakan saat ini AG masih berada di LPKS Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial usai ditetapkan sebagai pelaku dalam kasus tersebut. Mangata menyebut AG masih menjalani serangkaian pemeriksaan lanjutan dari penyidik. Anak AG masih di LPKS dan terus mengikuti proses pemeriksaan lanjutan dari penyidik, kata Mangata saat dihubungi Senin tanggal 20 bulan 3 2023. Mangata menuturkan dalam pemeriksaan AG turut didampingi psikolog dari Kementerian PPPA, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dengan pendampingan dari psikolog Kemen PPPA dan pihak Kemensos, ujarnya. Berkas perkara perempuan inisial AG ini sebagai pacar Mario Dandi 120 tahun di kasus penganiayaan Kristalino David Ozora 17 tahun dinyatakan lengkap P21. Pelimpahan tahap 2 AG sebagai pelaku anak atau anak yang berkonflik dengan hukum dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 21 bulan 3 besok. Oke. Ya. Untuk berkas penyidikan, AG sudah dinyatakan lengkap P21, ujar Dik Krimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi saat dihubungi wartawan Senin 20 bulan 3. Hengki mengatakan pelimpahan tahap 2 AG sebagai pelaku anak yang akan dilaksanakan pada hari Selasa besok. Besok kita akan rencanakan di tahap 2 imbuhnya. Dan ini guys, yang dari artikel ini ada sesuatu yang membuat gue juga agak lucu juga guys ya, terkait dengan statement atau perkataan dari salah seorang jaksa ya waktu ya Kajati ya, yang kalian masih ingat ya, kepala Kajati DKI Jakarta yang menawarkan restoratif justice ya kepada si keluarganya David Ozora ya. Dan ini membuat mendapatkan reaksi keras atau dari netizen ya terkait dengan hal tersebut ya. Dan di sini guys, hal tersebut berbeda ya dengan apa yang dilakukan di sebelumnya ya, dimana di sini adalah dalam kesempatan yang sama Reda menegaskan pihaknya akan memproses perkara tersebut dengan profesional. Dia menegaskan tidak ada perdamaian atau restoratif justice, hal yang sangat mensla ya. Gua pikir ini sangat tidak bukan konsekuen ya, tidak apa ya guys ya. Kalau dibilang angin-anginan guys ya. Di sementara di beberapa hari yang lalu si Reda ini ya, Pak Kajati ya, di DKI Jakarta ini, dia sengaja datang menjenguk korban dan akan menawarkan LJ tersebut ya, restoratif justice ini ya, setelah mendapat reaksi keras dari berbagai pihak termasuk dari Bapak Mahfud MD waktu itu ya, yang mengatakan bahwa ini yang salah medianya atau orangnya nih gitu kan. Kasus yang seperti ini kok masih bisa-bisanya ditawarkan untuk berdamai gitu kan.
Karena menurut Bapak Mahfud MD, kasus ini adalah hal yang sangat berat menurut Bapak Mahfud MD ya. Karena adalah merupakan penganiayaan yang sangat-sangat sadis gitu ya. Di sini disebutkan klarifikasi yang tentang adanya pertanyaan dari doorstop yang tidak terrecord sehingga tidak melenceng kemana-mana. Karena itu kan demokrasi di Indonesia. Kami hanya akan menyelesaikan perkara ini seprofesional mungkin sehingga tercapai rasa keadilan bagi masyarakat, kata Reda. Reda menjelaskan setelah menjenguk David di Rumah Sakit Maya pada beberapa waktu yang lalu, dirinya ditanya mengenai peluang adanya RJ di kasus tersebut. Reda kemudian menjelaskan konsep RJ dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, mengingatkan salah satu pelaku dan korbannya merupakan anak, yaitu AG dan korbannya David. Alright guys, ya kalau dilihat dari usia oke lah gitu kan, masih anak-anak, tetapi dari tingkat kejahatannya, tingkat penganiayaannya gitu kan, melebihi orang yang dewasa. Menurut gue sih seperti itu gitu kan. Dan sebagai bahan pertimbangan juga kepada kepada Kajati gitu kan, tolonglah dilihat dulu kasusnya gitu kan, kasusnya seperti apa gitu kan, jangan asal menawarkan damai gitu kan di antara mereka gitu kan. Dan ini juga sangat apa namanya guys, sangat mengecewakan lah, sangat mengecewakan ketika hal itu ditawarkan kepada keluarga korban, sehingga muncullah tanda tanya besar dalam benak gua ya dalam hal ini ya, secara pribadi ya. Mungkin teman-teman juga akan bertanya-tanya ada apa sebetulnya dengan Kajati ya, sampai dia memberikan terpikirkan untuk memberikan menawarkan restoratif justice kepada keluarga korban gitu ya. Sementara kan kalau seandainya saja gitu kan kejadian kasus ini menimpa anaknya gitu kan, anak-anaknya, apa yang akan dia lakukan? Mungkin sama halnya dengan keluarga korban yang saat ini dalam hal ini adalah David ya. Mungkin sama aja gitu kan, pasti akan menolak hal tersebut ya. Karena ini adalah sangat sadis, perlakuannya luar biasa sadis gitu kan. Reda menjelaskan, setelah menjenguk udah ya tadi ya. Oke, waktu ada yang bertanya wartawan mengenai RJ terhadap anak AG, pelaku anak diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Korban David juga anak, diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang tersebut ada konsep RJ yang dinamakan diversi, ujarnya. Oke, kita paham nih guys. Kita coba memahaminya ya. Dan kita juga hargai usahanya. Tapi kan ya itu tadi ya, seperti yang disampaikan Bapak Mahfud MD, lihat dulu dong kasusnya kalau mau menawarkan perdamaian ya. Reda kemudian menjelaskan dalam konsep diversi dia menyebutkan perdamaian dilakukan apabila ada kesepakatan antara pelaku dan korban yang bisa dilakukan terhadap kasus dengan kriteria tertentu. Mengingat wartawan ada yang menanyakan RJ ya memang mungkin belum dan jarang mendengar kata diversi, makanya saya gambarkan secara jelas perlu ada forum tawar-menawar perdamaian. Nah, pertanyaan yang dilontarkan itu memang ada terselip, nggak kedengaran karena memang di bawah ucapnya. Bisa aja nih mengelak teh. Bisa-bisanya membuat argumentasi ya. Sudah jelas gitu kan. Dia berusaha untuk menawarkan perdamaian di antara mereka ya. Tetapi kan dia keluarga korban juga berpikir dua kali kalau untuk damai ya. Apalagi melihat kondisi korban sampai saat ini juga belum terlalu banyak perkembangannya ya, menurut gua seperti itu. Itulah saya menggambarkan konsep pelaku anak itu ada yang dinamakan konsep perdamaian. Sehingga perdamaian itu juga harus dilihat juga harus ada kesepakatan antar pelaku, korban atau keluarganya. Terus juga ada kriterianya ya, tindak pidana apa yang dapat dikenakan itu lanjutnya. Reda menyebutkan kondisi David masih belum pulih. Dia mengatakan mustahil apabila dilakukan perdamaian. Sedangkan ini proses anak ada percepatan, saat ini korban belum dapat berkomunikasi dengan baik sehingga mustahil bisa didapat kesepakatan tersebut ibunya. Guys. Masih tetap juga ya berusaha ya si Kajati ini ya untuk menawarkan restoratif justice kepada keluarga korban ya. Sementara seperti yang kalian ketahui bahwa keluarga korban dalam hal ini ayahnya si David Ozora ya sudah jelas-jelas dan terang-terangan bahwa menolak, tidak ada perdamaian gitu kan. Proses tetap berlanjut, hukum tetap berlanjut ya.
dan ini tidak mungkin akan ada perdamaian gitu kan. Dan harusnya juga si Kajati juga berpikir secara normal ya, bagaimana mungkin gitu kan anak diajak berdamai gitu kan ya, sementara yang di sini yang berkepentingan adalah orang tuanya juga guys ya, dan bisa dikomunikasikan dengan orang tuanya tentunya guys ya. Tidak harus menunggu si David Ozoranya ini sehat gitu kan, sudah jelas gitu kan orang tuanya yang mempunyai keputusan juga gitu kan dalam hal ini gitu guys ya. Dan eh sesuatu yang berkembang di dalam pemikiran gua saat ini ya, secara pribadi, dan mungkin teman-teman juga berpikir sama ya, semoga seperti itu ya. Yang jadi pertanyaan seperti di konten video yang sebelumnya yang gua bikin gitu kan, ada apa sebetulnya gitu kan, selain daripada adanya undang-undang ya, tentang perlindungan anak ini gitu kan ya. Dan selain itu ada apa gitu kayaknya ya, sehingga si Kajati ini mempunyai pikiran untuk menawarkan RJ ini. Dia nggak melihat korbannya separah apa gitu kan ya, dan tidak mungkin juga secara normal dan secara manusiawi kita juga kalau merasakan hal tersebut tidak akan mungkin ada kata damai gitu kan. Dan gue sih setuju gitu ya apa yang diputuskan oleh orang tuanya ya, dan gue juga pengen tahu sejauh mana gitu kan Kajati DKI Jakarta ini membuat satu keputusan dengan kasus yang terjadi saat ini gitu kan, antara si David Ozora dengan yang si AG ini ya. Karena ya walaupun bagaimanapun juga harus tetap berlanjut ya hukum ini ya. Dan gue harap sih keputusan dapat seadil-adilnya ya bagi si AG gitu, maupun si David Ozora juga eh, bisa merasakan eh, apa namanya seimbang, atau ya merasakan bahwa itu adil lah ya, keputusan yang akan dibuat nantinya untuk si AG ini merasakan adil dan kepada si keluarganya korban tentunya guys ya. Oke. Dan kalau kita lihat dari apa yang disampaikan di sini guys ya, kondisi siapa si AG, siapa guys, si AG ya, kondisi si AG mungkin dalam hal ini masih dalam lindungan ya, lindungan siapa tadi guys, perlindungan anak ya, karena kondisinya atau usia masih di bawah di bawah 17 tahun ya, sehingga mendapatkan perlindungan dalam hal ininya dari LPKS maupun dari lembaga-lembaga lain yang berhubungan dengan anak-anak ya di sini ya guys, di PPPA ya, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dan gue berharap guys kasus ini bisa apa namanya transparan ya, transparan, dan hakim atau jaksa yang akan memimpin persidangan nantinya juga akan netral ya, tidak ada intervensi dari mana-mana. Gue harap sih seperti itu ya, sehingga tercipta keadilan yang kita harapkan. Gitu guys informasinya terkait dengan perkembangan si AG saat ini ya, dan perkembangan si korban saat ini juga ya. Karena korban saat ini masih bisa masih belum sehat atau belum pulih sepenuhnya ya. Dan informasi terakhir yang gue dapatkan bahwa korban saat ini baru bisa merespon dengan mengedip ya, dengan mengedip ataupun dia membuka mulut gitu. Dan semoga aja guys bisa cepat sembuh ya, dan keluarga yang dan keluarga juga diberikan kesabaran ya dalam menghadapi hal ini ya. Dan tentunya guys, sekali lagi gue berharap hukum ditegakkan dengan seadil-adilnya. Oke, itu aja informasi yang bisa gue sampaikan terkait dengan perkembangan kasus si Mario Dandi dan si Agnes ini guys ya. Semoga bermanfaat informasinya, dan seperti biasa guys, jaga keluarga kalian, jaga kesehatan kalian. Selamat malam dan terima kasih.